Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan Mekanika Tanah 2 ya. Oke, sebelumnya kita mempelajari tentang daya dukung ya, fondasi dangkal. Sekarang kita sudah masuk ke bab yang baru. Bab bukan terakhir lah, kedua terakhir, nanti setelah ini ada lagi ya. Karena sekarang kita pertemuan ke-13. Nanti direncanakan 13, 14 itu bab talut, kemudian setelah itu bab lagi yang lain tentang ini ya, pengetesan tanah. Habis itu kita ujian ya, seperti itu. Nah, rencana nanti pertemuan ke-17 ya, kita UAS, 18 itu pembahasan dan remedial jika ada yang remedial. Materi baru kita adalah stabilitas talut. Talut itu bisa juga dikatakan lereng lah ya. Cuma kalau lereng itu kan identiknya alam lah ya, intinya alamiah gitu ya. Kalau talut ini lebih semacam lereng, tapi dia lebih banyak lah ya dibuat oleh manusia, meskipun memang ada talut juga yang terjadi secara alami gitu ya. Untuk sipil kita sering menggunakan istilah ini lebih ke lereng, yaitu suatu tanah dengan kemiringan tertentu gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini gambar talut. Anda bisa nyari, coba di Google juga banyak ya, talut itu seperti apa. Ada talut yang sifatnya alami, ada juga talut yang buatan gitu ya. Oke, untuk sekarang kita lebih ke membahas talut yang tidak tertahan ya, artinya tidak dilindungi. Kalau materi ini nanti ada juga sih dinding penahan tanah, itu ada ya, tapi di mata kuliah yang lain ya, kaitan dengan tanah. Apa itu talut? Yaitu ini kalau yang dilindungi ya, cuma kalau untuk kita kira-kira talut itu bentuknya seperti ini. Berarti dia seperti tanah asli, semacam tanah asli ya, yaitu suatu permukaan tanah yang miring itu ini, dengan sudut tertentu, masuknya kemiringannya sudut tertentu gitu ya, terhadap bidang horizontal dan tidak dilindungi. Ini kan nggak ada pelindungnya, maksudnya nggak ada betonnya, misalkan pakai beton ya, atau pakai baja, kayu dan sebagainya. Maka kita namakan ini sebagai talut tak tertahan, unrestrained slope ya. Intinya adalah ada suatu kemiringan. Nah, secara garis besar talut itu ada yang terbuat secara alami maupun buatan manusia. Nah, dari gambar ini, gambar kita anggap 12.1 ini ya, karena kalau di buku ini bab 12, ini gambar pertama. Di sini kita lihat kan tanahnya ini tidak datar ya, ada kemiringan. Kemudian dia tidak datar juga. Kalau tanah ini itu sejajar dengan kemiringan talut, maka tanah ini kalau nggak datar ya tanahnya, maka akan menyebabkan terjadinya pergerakan ke bawah, atau kita sebut longsor ya. Seperti Anda lihat di gambar sini ya. Kalau yang strip-strip garis itu kita anggap sebagai ini tadi ya, pergerakan tanahnya, gambaran tanah itu mengalami kelongsoran. Kalau berat tanah tadi ya, dia itu besar beratnya, maka kelongsoran itu
persentase terjadinya cukup besar ya. Di sini kita bisa lihat terutama di tanah zona A, B, C, D, E sebagian sini itu bisa mengalami namanya penggelinciran ke bawah. Seperti itu. Jadi bisa menggelincir gitu ya. Dengan kata lain, kalau sini kita bisa lihat bahwasannya ada gaya dorong ya. Gaya dorong ini melampaui gaya berlawanan. Kan kalau tanah itu punya yang namanya gaya geser ya, kekuatan geser. Nah, gaya dorongnya ini lebih besar daripada kekuatan geser, sehingga terjadilah longsor. Seperti itu ya, kurang lebih kita akan membahas tentang stabilitas. Stabilitas itu lebih ke kekuatan ya. Talut itu untuk menahan gaya geser ya. Kita akan masuk ke analisis stabilitas talut atau slope stability analysis. Dalam banyak kasus, untuk seorang engineer sipil, atau zaman dulu tuh disebutnya insinyur ya, kita itu kalau teknik itu insinyur, IR gitu. Makanya kalau lambang gelar sarjana teknik itu depannya insinyur gitu ya. Ya cuma sipil sih insinyur. Cuma kalau sekarang nggak tahu sejak kapan, nggak insinyur lagi, tapi ya kalau teknik gelarnya sarjana teknik gitu ya. Nah, dalam banyak kasus, seorang engineer itu diharapkan ya mampu membuat perhitungan stabilitas talut. Untuk apa? Supaya bisa menghitung keamanannya dari talut itu. Mau itu talut alamiah, galian, dan talut timbunan yang diperoleh. Nah, faktor yang perlu dilakukan saat pemeriksaan tersebut tadi ya, perhitungan stabilitas tadi, pemeriksaan talut itu adalah adanya proses menghitung dan membandingkan ya, menghitung, dihitung, dibandingkan tegangan geser yang terbentuk sepanjang permukaan letak yang paling mungkin dengan kekuatan geser. Jadi kita membandingkan tegangan geser yang terjadi dengan kekuatan geser yang dimiliki. Tadi kan dikatakan di istilah sebelumnya ya, kelongsoran itu bisa terjadi apabila kekuatan gesernya itu lebih kecil dibandingkan dengan berat tanahnya atau bukan berat tanah, dengan gaya dorong. Kalau di sini kita anggap sebagai tegangan geser. Nah, proses tadi ya, menghitung dan membandingkan antara tegangan geser dan kekuatan geser, kita sebut sebagai analisis stabilitas talut. Seperti itu. Jadi intinya kita apa? Membandingkan antara tegangan geser dan kekuatan geser. Kita ingin ngecek bagaimana kekuatan dari talut tersebut. Nah, untuk materi tentang talut, ada dua kondisi yang akan kita pelajari. Untuk hari ini cukup kondisi yang satu dulu ya. Yaitu kita masuk ke kondisi talut dengan stabilitas lereng menerus. Jadi dia bentuknya lurus menerus ya. Tidak ada tingginya, ketinggian terbatas. Nah, untuk pekan depan insya Allah kita akan membahas tentang stabilitas lereng dengan tinggi yang terbatas. Jadi kalau ini ada ketinggian tertentunya. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang stabilitas lereng yang menerus. Ada dua kondisi, yaitu kondisi yang tanpa rembesan sama kondisi yang dengan rembesan. Rembesan itu maksudnya permeabilitas ya, permeabilitas. Rembesan itu artinya apa? Pernah dengar lah ya mungkin ya. Oh, ini tanahnya rembes, dindingnya rembes ya. Ini adalah suatu kondisi tanah di mana kondisi tanah tersebut itu bisa dilewati oleh air. Intinya air itu bisa mengalir di dalam tanah.
Seperti itu. Jadi itulah dinamakan dengan rembesan, atau nama lainnya adalah permeabilitas. Nah, nanti dua kondisi ya, ada yang rembes. Tanpa rembesan itu berarti tidak dilalui oleh air pori. Kemudian yang kedua, rembesan berarti apa? Dia di dalamnya terdapat air pori. Seperti itu. Cukup ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke, sebelum tadi ya, kita mereview kembali ya tentang angka keamanan. Ada yang pernah dengar ya, dan emang udah ada ya di materi yang sebelumnya tentang angka keamanan. Tentang angka keamanan ini atau faktor safety ya, ini wajib dipakai untuk seorang perencana struktur. Nah, tujuan utama saat kita tadi ya, kan yang namanya analisis stabilitas lereng itu tadi proses membandingkan tadi ya. Nah, tujuannya apa sih kita itu melakukan analisis stabilitas lereng atau talut? Itu adalah kita itu ingin menentukan angka keamanan, faktor safety. Ya, wajib sekali kita itu tahu faktor safety. Jadi nggak boleh hasil hitungan ya udah segitu aja tanpa memasukkan faktor keamanan, karena itu tadi ya, keamanan itu hal yang paling penting gitu ya. Selain kekuatan dan sebagainya, tapi kalau keamanan tidak baik ya itu akan membahayakan manusia. Dan kerugian yang diperoleh pun lebih banyak. Materi dapat, nyawa hilang, ya kan? Secara sosial, marketing. Kalau suatu perusahaan ya, itu citra perusahaan yang baik itu sangat penting sekali, ya kan? Kalau misalkan, oh ini mah kontraktor ini sering terjadi kecelakaan kerja gitu ya, atau gagal, orang mah nggak akan pakai lagi gitu ya. Seperti itu. Pernah ingat ya, faktor safety sudah pernah kita bahas sebelumnya. Faktor safety dilambangkan dengan Fs, rumusnya adalah tegangan geser atau kekuatan geser dari tanah. Ini yang lambda F dibagi dengan lambda D. D itu adalah tegangan geser rata-rata yang bekerja sepanjang bidang longsor. Yang atas kekuatan geser dari tanah, yang D itu berarti adalah tegangan geser yang bekerja sepanjang bidang longsor. Sebentar ya, saya cek dulu. Kekuatan geser tanah ini terdiri dari dua komponen. Sambil kita ini ya, mereview materi kekuatan geser atau tekanan geser udah pernah kan di awal kuliah. Prinsipnya adalah ada dua komponen, yaitu ada namanya kohesi dan geseran. Geseran itu sudut geser ya, friction. Kohesi itu C, geseran itu friction yang bulat dikasih garis tengahnya itu. Nah, ini nih. Berarti ada dua komponen, yaitu kohesi sama friction. Sehingga kekuatan geser dari tanah itu adalah C plus tegangan normal rata-rata. Karena ada tegangan normal, tegangan geser ya. Kalau tegangan normal itu yang tegak lurus ya terhadap tanah. Kalau geser itu yang horizontal sejajar ya, yang menyebabkan tanah itu bergeser.
Udah pernah kan ya di materi sebelumnya bagaimana posisinya. Jadi ada dua komponen, yaitu kohesi dan pergeseran atau sudut geser internal tanah atau friction. Nah, dari persamaan ini kita bisa tahu ya bahwasannya pada kekuatan geser tanah itu kita akan memperoleh ya, kita akan perkenalkan bahwasannya ada aspek-aspek lain ya dari angka keamanan ya, yang selama ini mungkin kita belum mempelajarinya juga. Artinya apa? Selain ada FS, faktor safety, kita mengenal ada namanya FC. FC itu berarti apa? Angka keamanan terhadap kohesi, FC. Ada juga F friction, yaitu angka keamanan terhadap sudut geser. Rumusnya pun berbeda ya. FC sama dengan C per CD, kemudian F friction sama dengan tan friction per tan friction D. CD, kemudian apa lagi? Tan sudut geser D itu bisa kita peroleh di materi sebelumnya daya dukung pondasi dangkal ya. Cara mencari D, berarti D ini artinya adalah tegangan geser atau faktor keamanan ya, yang bekerja pada bidang longsor. Kalau yang tanpa ada D itu artinya adalah yang dimiliki oleh tanah, kekuatan dimiliki oleh tanah. Kalau ada D-nya berarti dia melawan, yaitu yang bekerja pada longsor, seperti itu. Nah, dari sini, dari persamaan ini ya, dari dua persamaan ini, apabila kita bandingkan ya, dan ternyata hasil perhitungan sangatlah wajar ya, bila FC, yaitu faktor keamanan terhadap kohesi, dan faktor keamanan terhadap geseran atau friction, ini sebentar ya. Oke, kita lanjutkan, mohon maaf. Oh, ini. Oke, seperti itu ya. Sehingga dari perhitungan bisa kita tentukan ya rumus selanjutnya, bahwasannya dengan menganggap bahwasannya FC itu sama dengan F friction, maka C per CD sama dengan tan friction per tan friction D, sehingga kita bisa memperoleh suatu rumusan baru, suatu pernyataan baru bahwasannya Fs itu sama dengan Fc sama dengan F friction. Kenapa kalau untuk Fs itu enggak satu aja? Kalau satu itu artinya, misalkan kalau talut ya, kalau kasus ini kita talut, artinya talut itu tuh udah dalam kondisi yang akan longsor gitu ya, berarti udah bener-bener menjelang longsor lah ya, mepet banget gitu ya. Makanya minimal kalau untuk keamanan itu 1,5, karena dengan angka 1,5 itu masih bisa diterima ya untuk merencanakan stabilitas talut. Tapi 1 mah nggak boleh, minimal 1,5. Seperti itu ya, kita mereview tentang angka keamanan karena itu nanti akan kita gunakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke stabilitas talut menerus tanpa rembesan. Nah, pada kasus ini kita mindsetkan atau kita gambarkan bahwasannya pada kondisi seperti ini gambarnya ini contoh talut. Ini kan tanah miring nih. Ini kan tanah miring ya. Nah, sepanjang tanah ini nggak ada rembesan. Nggak ada rembesan itu apa? Artinya tekanan air porinya 0. Ya, nggak ada air.
Nah, di sini kita akan mencoba menganalisa, kita studi kasus pada suatu sepanjang bidang AB. Ini panjang bidang AB. Kedalamannya adalah H. Dengan kedalamannya H di bawah permukaan tanah. Nah, keruntuhan talut ini bisa terjadi ya. Keruntuhan talut itu bisa terjadi apabila ada pergerakan tanah di atas bidang AB. Jadi ini kan bidang AB-nya. Di atas bidang AB ada pergerakan. Hal ini akan menyebabkan kemungkinan terjadinya ini ya. Kelonggaran talut ya. Atau longsor lah ya, atau keruntuhan. Jadi bisa longsor karena ada pergerakan tanah di atas bidang AB. Nah, mari kita perhatikan di situ talut ABC. Kita ambil apa namanya ini? Benda ujinya atau kasus ya. Kan ini kan karena panjang ya tanahnya. Tulis talut ini menerus tanpa maaf tadi ada ini. Sepanjang bidang AB tadi. Nah, di situ ada bidang ABCD. Ini sebagai kasus ya yang akan kita tentukan faktor keamanannya. Kita ambil kasusnya di bidang A, B, C, D. Nah, itu bidang ABCD ini punya satu satuan tebal tegak lurus terhadap bidang gambar. Ya, satuan tebal. Ya, ini tegak lurus. Ada bidang gambar, ini ada W, ada NA, ya nanti akan kita bahas. Nah, di sini ada gaya F yang bekerja. Gaya F ini bekerja bentar ya. Kita lanjutkan. Mohon maaf ya. Oke, tadi ya. Terus di dalam bidang ABCD tadi ada yang namanya berat tanah ya. Oh, tadi ada gaya F ya. Gaya F itu bekerja pada bidang AB dan pada bidang CD ya. Bidang AB dan CD. Kemudian ada berat tanah yang kita tinjau itu W. W itu berat dimana diperoleh dari rumus volume elemen tanah dikalikan dengan berat volume. Atau rumusnya adalah berat volume kali LH. L kali H. Volume sebenarnya sih ada, kalau volume kan berarti sisi kali sisi ya, atau panjang kali lebar kali tinggi. Kalau di sini nggak dikalikan lebarnya karena kita anggap per satuan meter ya. Jadi LH saja. Karena anggap lebarnya itu pertinjauan yang kita tinjau, seperti itu ya. Nah, dari berat W ini kita bisa menguraikan dengan dua komponen. Nah, ini pakai trigonometri ya. Pertama adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang AB. W ini kan nggak tegak lurus terhadap AB ya. Tapi namanya W itu tegak lurus terhadap bidang tanah secara umum. Tanah itu kan artinya harusnya dia horizontal lurus. Yang namanya W itu ya tegak lurusnya terhadap bumi gitu loh ya. Sehingga di sini kita perlu menguraikan W ini ya, supaya dia tegak lurus terhadap bidang AB. Karena kalau tanah pada umumnya yang kemarin kita bahas itu kan ya tanahnya lurus-lurus aja ya kan,
nggak miring kayak gini. Namanya W itu ya harus tegak lurus tetap tanah pada umumnya. Nah, karena di sini kasusnya kita adalah AB, maka kita harus tentukan ya. W ini kita uraikan, yaitu menjadi NA. Di mana NA ini tegak lurus terhadap bidang AB. Dan nilainya berapa? Nilainya adalah W kali cos beta. Dapat dari mana? Jadi pakai trigonometri yang tidak saya terangkan, nanti silakanlah Anda coba-coba. Intinya ada sudut beta tuh yang mana? Beta tuh yang di sini. Beta ini sama dengan di sini ya. Ini menggunakan prinsip sudut yang sama sejajar, ya gitu-gitulah ya kalau masih ingat. Nah, W cos beta itu bisa diuraikan lagi. Tadi kan W itu apa? Berat volume kali L kali H kali cos beta. Selain ada yang tegak lurus terhadap AB, ada juga yang sejajar atau paralel terhadap bidang AB, yaitu siapa? TA ya. Dimana TA itu adalah W kali sin. Kalau tadi NA adalah W kali cos, kalau TA adalah W kali sin beta, yaitu berat volume kali LH kali H kali sin beta. Nah, perhatikan coba di gaya TA ini lah yang menyebabkan terjadinya kelongsoran ya sepanjang bidang. Karena dia kan yang sejajar ya terhadap bidang AB. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menentukan tegangannya. Ada dua macam ya, tegangan normal dan tegangan geser. Kalau yang tegak lurus terhadap bidang AB kita sebut sebagai tegangan normal. Rumusnya adalah NA per luasan geser elemen talut. Kemudian yang sejajar kita sebut sebagai TA, yaitu gaya yang sejajar tadi TA dibagi luasan dasar elemen talut. Nah, di sini NA tadi adalah sudah tahu ya, berat volume kali L kali H ada di sebelumnya. Luasan dasar itu berarti kita melihatnya itu L-nya aja ya. Kenapa nggak dikalikan dengan lebarnya? Karena tadi kan lebarnya kita anggap per 1 meter. Jadi L saja. Cuma di sini L yang diketahui ini kan dia bentuknya lurus. Tidak sejajar dengan bidang AB. Anda ya coba dilihat. L di sini kan dia lurus. Padahal yang kita butuhkan adalah L yang sejajar dengan AB. Harus yang sejajar ya. Padahal yang diketahui di sini L-nya lurus ini. Berarti kita harus mengubah L yang lurus ini menjadi L yang miring sejajar dengan AB. Jadinya gimana? Jadinya L per cos beta. Ini pakai trigonometri juga ya. Maksudnya dari situ ya, kenapa L-nya mesti dibagi cos? Karena kita mengubah yang dia awalnya lurus horizontal menjadi miring sejajar dengan AB. Sehingga rumusnya jadi seperti ini ya. Nah, selain ada W, yang namanya ada gaya aksi, pasti ada gaya reaksi. Artinya gaya W ini dilawan oleh gaya R. Ini kan seperti kalau Anda mata kuliah mekanika rekayasa ya, ada gaya aksi, maka muncul gaya reaksi pelawannya. Supaya apa? Supaya dia tanah itu dalam kondisi keseimbangan. Kan? Nah, di mana besarnya R itu harus sama dengan besarnya W. Tapi bedanya adalah arahnya berlawanan. Seperti itu. Karena kan namanya gaya aksi dan reaksi. Komponen-komponen tegak dan paralel dari gaya R terhadap bidang AB adalah NR dan TR tadi ya. Sehingga NR-nya ya tinggal kalikan aja ya. R kali cos. Hampir sama seperti tadi yang NA ya. Cuma bedanya sekarang pakainya NR. Pakainya TR bukan TA. Cuma kalau pengaliannya sin atau cosnya sama. Karena kan arahnya sama. Cuma beda notasinya aja. Yang satu A kayak aksi ya dari W. Kemudian yang ini R reaksi. Dari R.
Sehingga dari situ dengan proses yang panjang ya, prosesnya itu di sini ya, saya ngambil dari buku, cuma saya nggak masukkan ya, mana tadi? Nah, dari sini ya, jadi prosesnya tuh panjang, kemudian kita masukkan ke rumusnya ya dimasukkan lagi ke rumus-rumus yang lain, ke persamaan-samaan sebelumnya. Mungkin saya skip ya, nanti saya share ininya ya, kalau ingin dipelajari. Kalau dia mau silahkan nanti bisa minta saya, atau cari di internet juga banyak. Nah, setelah itu maka akan diperoleh nilai faktor safety-nya atau angka keamanan. Sebentar ya. Kita lanjut, mohon maaf ya, banyak selingan. Makanya direkam tuh biar kalau ngajar kebayang kan. Kalau langsung. Oke, selanjutnya adalah langsung aja ya. Saya ini FS-nya dari berbagai tadi rumus yang saya perlihatkan. Maka diperoleh faktor safety untuk kasus tanah yang tanpa rembesan ini. Fs sama dengan C per berat volume kali H cos kuadrat beta kali tan beta ditambah tan sudut geser per tan beta. Nah, untuk tanah berbutir, dimana kalau kohesinya 0, kohesi 0 itu contohnya adalah, kohesi itu kan daya lekat antar tanah ya. Jadi semakin besar daya lekatnya, maka kohesinya makin bagus, makin besar, maafkan bagus. Contohnya tanah liat, itu kan kalau Anda lihat melekat banget kan antar butiran itu, jadi kohesinya besar. Tapi kalau tanah yang berbutir kayak pasir, kerikil, itu contoh tanah berbutir, kohesinya itu hampir 0, karena nggak ada ikatan ya, karena kita bisa megang per butir, beda kan sama liat. Nah, itu maksudnya kohesi itu seperti itu. Jadi kalau untuk tanah yang berbutir, butirannya agak besar, kohesinya 0, maka angka keamanan jadi apa? Kalau ini C-nya 0, jadi rumusnya cuma tinggal segini aja ya, tan friction per tan beta aja. Yang ini kan hilang karena ini atasnya 0. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya kalau talut yang menerus tanpa rembesan dan dia berada di tanah yang berbutir, tanah berbutir contohnya kita ambil pasir ya, maka harga F-nya itu tidak bergantung pada H, karena dia kan hilang yang di sini, karena C-nya 0. Jadi cuma ini aja variabelnya friction dan beta saja. Dan talut itu akan stabil selama nilai beta itu kurang dari friction, karena Fs itu tidak boleh kurang dari 1, ya kan? Artinya apa? Nilai frictionnya harus lebih besar, selalu harus lebih besar. Jadi kalau ternyata frictionnya lebih kecil daripada beta, maka ya pasti nilainya kurang dari 1, jadi tidak aman. Karena Fs itu tadi saya sampaikan, 1 aja itu udah mepet banget dan tidak disarankan, tidak diterima gitu ya, minimal 1,5. Nah, kalau misalkan kasus yang lain, apabila C itu ada nilainya, dan sudut geser juga ada nilainya, maka ketebalan lapisan tanah pada talut kritis dapat ditentukan dengan kritis ya. Tadi saya sampaikan Fs itu, kalau 1 itu kritis, dengan harga Fs sama dengan 1, dan H sama dengan H kritis. Ke dalam persamaan yang di bawah, yang atas tadi, gitu ya. Sehingga rumusnya menjadi, apabila kita sederhanakan lagi ya, H kritis sama dengan C per berat volume dikali 1 per cos kuadrat beta kali dalam kurung tan beta min tan friction. Ini endingnya seperti itu ya, kalau kita cari H, cari Fs. Untuk kondisi tanah yang tidak ada rembesan. Selanjutnya, apabila tanahnya menerus dengan rembesan. Nah, di kasus yang kedua ini kita anggap bahwasannya ada rembesan di dalam tanah itu, di mana permukaan air tanahnya sama dengan permukaan tanah. Jadi mulai ada air dari atas permukaan ya, jadi sepanjang setinggi H ini, sedalam H, dalam lah ya kita bilang ya, itu ada rembesannya. Artinya apa? Ada tekanan pori, air pori.
Nah, dalam kasus seperti ini, maka kekuatan gesernya itu adalah seperti ini. Kekuatan geser sama dengan C dikalikan tegangan norma efektif kali tan friction. Nah, di sini kenapa saya pakai ada aksen nih tegangan normalnya? Ini untuk membedakan ya antara tegangan total dengan tegangan efektif. Kenapa pasti pakai efektif? Karena ada air tadi rembesan. Anda masih ingat di materi sebelumnya ya, mencari tegangan efektif. Efektif itu apabila ada rembesan di dalam tanah tersebut. Ya, kita gunakan tegangan efektif. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya persamaan ini itu tidak sama seperti di persamaan sebelumnya ya. Di persamaan yang ini. Nah, ini kan ini nggak ada efektifnya. Kalau sekarang kita ada efektif. Kenapa? Karena ada di rembesan. Nah, untuk menentukan angka keamanan, ini ada rembesannya, tulisan ini ada air tandanya. Sepanjang bidang api ini hampir sama seperti tadi, cuma nanti kita akan, karena ada air ya, tentu ada tambahan-tambahan ya, pakainya saturated dan sebagainya. Kita bisa lihat, perhatikan, talut ABCD. Kita ambil kasusnya di ABCD ya, sama seperti tadi yang tanpa rembesan, yaitu di ABCD gitu ya. Gaya yang bekerja pada bidang vertikal AB itu sama dengan CD di CD ya. Cuma bedanya adalah dia berlawanan arah. Nah, untuk menentukan beratnya sama seperti tadi ya. Intinya adalah berat volume kali L kali H. Yang sebelumnya tadi kan juga sama ya, yaitu volume elemen tanah kali berat volume tanah. Bedanya apa kalau yang sekarang pakainya adalah berat volume saturated. Pakainya saturated. Kalau tadi kan nggak ada saturatednya karena memang nggak ada air ya, nggak ada rembesan. Nah, kita akan tentukan, ini sama seperti tadi, kita tentukan Na-nya, ya kan? Kemudian cari Ta-nya, sama ya. Sama seperti tadi, cuma bedanya adalah ada kata-kata saturated di berat volumenya. Nah, saya langsung percepat aja ya. Fs-nya, langsung saya, ini ya, contohnya. Maka Fs adalah C per berat volume saturated kali H kali cos kuadrat beta kali tan beta ditambah berat volume efektif per berat volume saturated kali tan friction per tan beta. Gitu, sebentar ya. Bentar ya, kita lanjutkan ya. Pencet. Nah, kemudian Fs, nah, bedakan ya, berat volume efektif itu artinya apa? Berat volume saturated dikurangi dengan berat volume water ya. Seperti itu ditambah tadi udah ya. Itu adalah endingnya seperti itu, bedanya di situ aja. Jadi nanti jangan bingung ya. Oke, kita masuk ke contoh soal.
Saya kadang khawatir nggak kerekam atau apa ya. Masih kerekam. Saya nggak banyak karena untuk uploadnya itu lama kalau panjang. Suatu talut menerus, ini menerus pada gambar 12.4 kita anggap 12.4. Diketahui parameter kekuatan geser pada lapisan antara tanah dan batu adalah di sini ya. Ini massa jenis ya, bukan berat volume, lambangnya beda. 1900 kg per meter kubik. Kemudian C, kohesinya 18 kN per meter kubik. Dan frictionnya adalah 25 derajat. Kalau hanya 8 meter, ini H, beta itu kemiringannya, beta itu di sini, ini beta nih, 20 derajat. Tentukan angka keamanan terhadap kelongsoran pada permukaan lapisan tanah keras. Jadi cari Fs-nya. Yang kedua, bila betanya itu 30 derajat, tentukan tinggi H-nya. Berarti ini kebalikan ya, kalau yang atas tadi cari Fs, sekarang cari H-nya, dimana Fs sama dengan 1, berarti ini H kritis ya, karena Fs-nya sama dengan 1, karena ini tanpa rembesan. Kita tahu dari mana tanpa rembesan, karena kita anggap tekanan air porinya adalah sama dengan 0 ya. Yang pertama tentukan Fs, yang kedua tentukan H-nya atau H kritis. Kenapa H kritis? Karena nilai Fs-nya sama dengan 1. 1 kan kritis tadi ya. Berarti udah kondisi dia udah mau longsor itu teh kalau 1. Maka pertama adalah kita definisikan dulu ya, diketahui apa aja. Pertama massa jenisnya. Kita ubah dulu, kan masih massa jenis, padahal dirumus-rumuskan pakainya yang berat volume ya. Dikalikan dengan gravitasi dari kilogram per meter kubik. Dibagi 1000 kalau kita ingin menjadikan kilonewton. Kalau newton aja, ya boleh, nggak usah bagi 1000 ya. Cuma kan umumnya kita pakainya kilonewton. Maka dibagi dengan 1000, 1900 kali gravitasi per 1000. Karena dari newton ke kilonewton dibagi 1000. Ketemu ya, berat volumenya adalah, ini per meter kubik ya, maaf, kan per meter persegi. 18,64 kilonewton per meter kubik. Fs-nya tinggal masukkan saja ya. Rumusnya yang mana? Rumusnya yang tadi. Ini kan tanpa rembesan tuh. Fs-nya berarti yang ini. C ini ya. Nah itu. Per berat volume kali H kali cos kuadrat beta tan beta plus tan friction per tan beta. Ya, tinggal dimasukkan. Hati-hati dalam pengoperasiannya. Satuannya juga ya, jangan sampai. Kalau sini meter, semuanya meter, jangan lupa. Newton semuanya, ya kan? Diperoleh Fs-nya adalah 1,656. Aman ya? Baiklah. Karena di atas 1 dan tidak jauh dari 1,5. Kemudian bagian B kebalikannya. Ditanyakan adalah apa tadi yang B itu? H kritisnya ya. Oh, Fs-nya. Nah, ini bukan Fs ya, tapi H kritis, itu salah nulisnya. Itu saya pastikan dulu rumusnya. H kritis. Kenapa masuknya H kritis? Karena tadi ya Fs-nya 1. Saya ganti dulu. Nanti buku saya juga salah ya.
kritis ya. Gitu ya, berarti H kritis. Ini rumusnya. C per berat volume kali 1 per cos kuadrat beta tan beta min tan friction. Tinggal masukkan ya. Ketemu 11,16 meter. Gampang ya. Oke, kita masuk ke contoh soal 2. Kalau soal 2 ini sama seperti soal 1, cuma bedanya adalah terjadi rembesan. Bentar, saya coba. Terjadi rembesan. Dan permukaan air tanah sama dengan permukaan tanah. Berapa Fs? Gunakan hanya 8 meter. Massa jenis saturated 1200 kg per meter kubik. Betanya adalah 20 derajat ya. Penyelesaiannya, maka kita harus menentukan massa jenis saturatednya, berat volume ya. Karena ini kan sama ya, saturated, tapi dia ternyata nilainya sama, kita anggap sama nggak apa-apa kan. Kasusnya ceritanya beda soal gitu ya. 18,64 ini. Jadi kita ubah massa jenis menjadi berat jenis, atau massa volume menjadi berat volume. Berat volume air, kalau nggak diketahui ya semua hafal ya, 9,81 kN per meter kubik. Atau 10 juga boleh ya, kalau mau dibuletin. Coba untuk kehati-hatian baiknya itu. Maka berat volume efektif, ini ada tanda strip di atas, kita harus mencari berat volume efektif sama dengan berat volume saturated dikurangi berat volume water, yaitu 8,83. Oke. Maka Fs sama dengan C per berat volume saturated kali H cos kuadrat beta kali tan beta plus berat volume efektif kali tan friction per berat volume saturated kali tan beta. Tinggal masukkan aja ya. Ketemu 0,98. Dari sini kita tahu bahwasannya Fs ini kurang dari 1 ya. Maka bisa simpulkan bahwasannya talut ini tidaklah stabil. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Ada tugas, silakan nanti cek di Google Classroom. Dikumpulkannya hari ini juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.